Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode promosi kesehatan terhadap kelompok anak usia sekolah. Next. Berikut untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Dewa, Winda, Ivi, Sriwayuni, Wayuni, Ramadhan, Aura, Husnul Mulyasara, dan Nur Rahma. Next. Untuk latar belakang, promosi kesehatan adalah kombinasi upaya pendidikan, kebijakan, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok, ataupun komunitas. Anak usia sekolah merupakan kelompok usia yang kritis, dan pada usia tersebut, anak rentan terhadap masalah kesehatan. Peserta didik tingkat SD misalnya, masalah kesehatan yang muncul pada umumnya terkait dengan kebersihan individu maupun lingkungan. Mengingat dampak perilaku tidak sehat pada siswa cukup besar, maka diperlakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan aktivitas agar mereka dapat berperilaku sehat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kegiatan promosi kesehatan. Perawat memiliki dua peran penting dalam pelaksanaan promosi kesehatan, yaitu dengan sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan serta pelaksana konseling keperawatan pada individu. Berdasarkan peran di atas, maka perawat diharapkan dapat mendukung individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai tujuan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian promosi kesehatan, apa saja tujuan dan strategi promosi kesehatan, apa saja metode dan media promosi kesehatan, dan yang terakhir, bagaimana cara promosi kesehatan kepada anak usia sekolah. Untuk tujuan khusus, yang pertama mengetahui pengertian promosi kesehatan, kedua mengetahui tujuan dan strategi, ketiga mengetahui apa saja metode dan media, keempat mengetahui cara untuk promosi kesehatan pada anak usia sekolah. Tujuan umum, dengan adanya makalah ini diharapkan pembaca dapat mengetahui pentingnya promosi kesehatan kepada anak usia sekolah. Dengan adanya promosi kesehatan tersebut, diharapkan perilaku hidup bersih dan sehat dapat terlaksana dan nilai derajat kesehatan individu dapat meningkat. Baik, selanjutnya untuk tinjauan pustaka. Pengertian promosi kesehatan. WHO mendefinisikan promosi kesehatan sebagai proses untuk membuat seseorang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit merumuskan promosi kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat beraktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Untuk komponen promosi kesehatan, ada pendidikan kesehatan, pemberian pencegahan penyakit, dan perlindungan kesehatan. Next. Tujuan dan strategi promosi kesehatan. Promosi kesehatan memiliki beberapa tujuan, yaitu menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, menolong individu secara mampu, mandiri, berkelompok, mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Kemudian strategi promosi kesehatan secara global, ada advokasi, atau pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor dan tingkat sehingga para pejabat tersebut mampu mendukung program kesehatan yang diinginkan. Kemudian dukungan sosial. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, promosi kesehatan akan lebih mudah dilakukan. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan antara lain penyuluhan kesehatan. Tujuan utama pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu metode dan media promosi kesehatan. Metode promosi kesehatan. Metode dan tujuan penggunaannya
Berikut ini merupakan contoh menentukan metode promosi kesehatan yang digunakan sesuai dengan tujuan pelaksanaan promosi kesehatannya. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan, yaitu ceramah, kerja kelompok, masa media, seminar, kampanye. Yang kedua, menambah pengetahuan, menyediakan informasi, one-to-one teaching, atau mengajar perseorang atau privat, seminar, media massa, kampanye, group teaching. Yang ketiga, self-empowering, meningkatkan kemampuan diri, mengambil keputusan, kerja kelompok, latihan atau training, simulasi, metode pemecahan masalah, peer teaching method. Yang keempat, mengubah kebiasaan, yaitu mengubah gaya hidup individu, kerja kelompok, latihan keterampilan, training, metode debat. Dan yang terakhir, mengubah lingkungan, bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kesehatan. Berikutnya jenis-jenis metode dan promosi kesehatan. Yang pertama, metode individual atau per orang. Bimbingan dan penyuluhan, guidance and counseling, interview atau wawancara. Yang kedua, metode kelompok. Kelompok besar atau ceramah, seminar, kelompok kecil, diskusi kelompok, curah pendapat, brainstorming, bola salju, snowballing, kelompok-kelompok kecil, base group, role play, memainkan peran, permainan simulasi atau simulation game. Yang ketiga, metode massa, ceramah umum atau public speaking, pidato-pidato atau diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik, baik TV maupun radio, tulisan-tulisan di majalah atau koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab atau konsultasi tentang kesehatan, billboard yang dipasang di pinggir jalan seperti spanduk dan poster. Dan yang terakhir, metode demonstrasi. Jenis-jenis metode dalam promosi kesehatan selanjutnya yaitu sedangkan menurut Effendi tahun 2003 dalam buku promosi kesehatan oleh Ira Nurmala terdapat dua metode dalam penyuluhan kesehatan yaitu metode didaktik dan sokratik. Yang pertama, metode didaktik adalah metode di mana penyuluhan dilakukan satu arah oleh pemateri kepada peserta yang mendengarkan, tetapi tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, metode sokratik adalah metode yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Baik, kemudian media promosi kesehatan. Peran media promosi kesehatan berdasarkan definisi media promosi kesehatan yang menjelaskan bahwa media sangat penting peranannya dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan sebagai upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasarannya yaitu dapat meningkatkan pengetahuan serta perubahan perilaku. Berikut merupakan peran media terhadap promosi kesehatan. Yang pertama, mempermudah penyampaian informasi. Kedua, menghindari kesalahan persepsi. Ketiga, memperjelas informasi. Keempat, mempermudah pengertian. Kelima, mengurangi komunikasi verbalistik. Keenam, menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata. Ketujuh, memperlancar komunikasi. Next. Kemudian untuk jenis media promosi kesehatan, penyaluran pesan atau informasi kesehatan, media promosi kesehatan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama media cetak. Media ini mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Contoh backlit, leaflet, flyer, selebaran, flipkart, dan lain-lain. Kemudian untuk kedua, media elektronik. Media ini merupakan media yang bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar dan penyampaiannya melalui alat bantu elektronika, contoh televisi, radio, video film, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, media luar ruang. Media menyampaikan pesannya di luar ruang. Bisa melalui media cetak maupun elektronik, misalnya papan reklam, spanduk, pameran, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada media lain. Yang pertama, iklan di bus. Kedua, mengadakan event seperti roadshow, sampling, dan pameran. Next. Promosi kesehatan pada anak usia sekolah. Usia sekolah sangat baik untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai perilaku hidup sehat. Promosi kesehatan anak adalah proses membuat anak mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan mereka. Aspek promosi kesehatan anak yang mendasar bahwa promosi bertujuan untuk melakukan pemberdayaan sehingga seorang anak mempunyai kepekaan yang lebih besar terhadap aspek-aspek kehidupan mereka yang mempengaruhi kesehatannya. Penyampaian promosi kesehatan untuk anak usia sekolah dapat menggunakan metode dan media yang cocok dan sesuai.
Beberapa jenis media dan metode promosi kesehatan yang bisa dilakukan pada anak usia sekolah yaitu pemutaran film dan video, pemasangan poster bergambar, penyuluhan dengan metode demonstrasi atau ceramah, program-program dalam promosi kesehatan bertujuan agar individu menerapkan perilaku sehat serta mempersuasi individu agar meninggalkan kebiasaan tidak sehat yang selama ini dijalaninya. Next. Berikutnya adalah konsep asuhan keperawatan. Masalah umum yang kami kaji adalah sebagai berikut. Sekolah Dasar Negeri Wakanda 1 terletak di dekat pasar rakyat. Hasil observasi menunjukkan food street yang dijual masih mengandung pewarna makanan dan tidak tertutup. Sekolah tidak memiliki kantin. Anak-anak bebas membeli jajanan di luar pagar sekolah saat jam istirahat. Hasil wawancara dengan 10 siswa, diketahui mayoritas tidak dapat memahami bahwa jajan yang dikonsumsi tidak sehat. Penyuluhan tentang jajanan sehat belum pernah dilakukan. Hasil pemeriksaan menunjukkan jajanan yang dikonsumsi juga mengandung boraks dan pemanis buatan. Data di UKS dalam sebulan terakhir terdapat siswa dipulangkan karena diare dan sakit tenggorokan. Next. Pengkajian keperawatan. Pengkajian masalah dilakukan menggunakan metode wawancara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas tidak dapat memahami bahwa jajan yang dikonsumsi tidak sehat. Didapatkan hasil sebagai berikut. Pengolahan data. Hasil pemeriksaan menunjukkan jajanan yang dikonsumsi juga mengandung boraks dan pemanis buatan. Yang kedua, analisis data. Data di UKS dalam sebulan terakhir terdapat siswa dipulangkan karena diare dan sakit tenggorokan. Yang ketiga, perumusan atau penentuan masalah kesehatan masyarakat. Siswa Sekolah Dasar Negeri Wakanda 1 dapat membeli secara bebas dan mengonsumsi jajanan yang tidak sehat, sehingga menimbulkan beberapa siswa terkena penyakit diare dan sakit tenggorokan. Yang keempat, menentukan prioritas masalah. Masalah defisit pengetahuan dan membutuhkan penyuluhan promosi kesehatan tentang memilih makanan yang sehat. Next. Kemudian diagnosisnya yang pertama, data subjektif tidak ditemukan, data objektif, defekasi lebih dari 3 kali sehari, kemudian feses lembab atau cair. Etiologinya, adanya toksik zat tertentu pada dinding usus, kemudian terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus, sehingga terjadi peningkatan isi rongga usus dan terjadi diare. Masalahnya diare. Kemudian yang kedua, data subjektif. Yang pertama, mengeluh sulit mengelan. Kemudian yang kedua, menolak makan. Data objektifnya, sulit mengunyah. Kemudian waktu makan lama, porsi makanan tidak habis, dan menelan berulang-ulang. Etiologinya, gangguan faring karena adanya bakteri atau zat tertentu. Masalahnya gangguan menelan. Kemudian yang terakhir, data subjektifnya menanyakan masalah yang dihadapi. Data objektifnya menunjukkan perilaku yang tidak sesuai anjuran dan keliru terhadap masalah. Etiologinya, kurangnya pemaparan informasi pada anak-anak, sehingga anak-anak kurang pengetahuan tentang makanan di pinggir jalan, sehingga terjadi defisit pengetahuan. Masalahnya, defisit pengetahuan tentang perilaku sehat atau gaya hidup sehat. Selanjutnya, rencana strategis penyelesaian. Itu metode promosi kesehatan. Baik, selanjutnya adalah rencana strategi penyelesaian. Yang pertama ada metode promosi kesehatan, ada 3 pemutaran film dan video. Dengan adanya pemutaran film dan video, diharapkan anak-anak lebih tertarik karena animasi atau ilustrasi yang diperlihatkan. Selain itu, dengan pemutaran video tersebut, anak-anak tidak merasakan bosan. Yang kedua ada pemasangan poster bergambar. Gambar yang disajikan dalam poster berguna untuk menarik perhatian dari anak-anak. Karena anak-anak nantinya akan melirik gambar yang tertera untuk menarik perhatiannya. Yang ketiga ada penyuluhan dengan metode demonstrasi atau ceramah. Menjelaskan kepada anak-anak dengan bahasa yang dapat dipahami dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya ada media promosi kesehatan. Yang pertama ada media cetak, dapat berupa buklet, leaflet, flyer atau selembaran, flip card atau lembar balik,
rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, poster, dan foto yang dapat mengungkapkan informasi kesehatan. Dengan adanya tambahan berupa gambar yang mendukung, hal tersebut dapat menarik perhatian dari sang anak. Yang kedua ada media elektronik. Yang termasuk dalam media ini yaitu televisi, radio, video, film, kaset, CD, VCD, internet, komputer, dan modem. SMS atau telepon seluler, anak-anak akan lebih tertarik. Anak-anak akan lebih tertarik dan bersemangat untuk menonton video dengan animasi atau ilustrasi yang diberikan. Next. Baik, selanjutnya yaitu sasaran penerima asuhan keperawatan. Promosi kesehatan ini dilakukan untuk mengedukasi anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, sasaran penerima asuhan keperawatan dari masalah tersebut adalah anak-anak SDN Wakanda 1. Selanjutnya yaitu komponen evaluasi dapat dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama yaitu menentukan kriteria, standar praktik, dan pertanyaan evaluatif. Yang kedua yaitu mengumpulkan data mengenai status kesehatan klien yang baru terjadi. Yang ketiga menganalisis dan membandingkan data terhadap kriteria dan standar. Yang keempat yaitu merangkum hasil dan membuat kesimpulan. Yang terakhir yaitu melaksanakan intervensi yang sesuai dengan kesimpulan. Next. Kemudian kesimpulan, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan terdiri dari 3 komponen, yaitu pendidikan kesehatan, perlindungan kesehatan, dan pencegahan penyakit. Promkes bertujuan untuk menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai, dapat menolong individu sehingga dapat mengadakan kegiatan guna mencapai tujuan hidup yang sehat, dan dilakukan dengan beberapa strategi seperti advokasi, dukungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Pemilihan metode dan media dalam promosi kesehatan perlu memperhatikan faktor tujuan serta sasaran promosi kesehatan. Usia sekolah sangat baik untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai perilaku hidup sehat. Pada kasus yang dibahas sebelumnya, sasaran penerima dari promosi kesehatan ini dilakukan untuk mengedukasi anak-anak usia sekolah, serta setelah dilakukan pengkajian dan menetapkan diagnosis, dilakukan pemilihan rencana strategis penyelesaian yang berupa metode dan media yang digunakan untuk melakukan promosi kesehatan, serta didapatkan komponen evaluasi yang berupa penentuan kriteria, pengumpulan data terkait kasus, analisis, serta membandingkan data terhadap kriteria dan standar, rangkuman hasil dan kesimpulan, serta melaksanakan intervensi yang sesuai dengan kesimpulan. Next. Untuk sarannya sendiri, adanya tulisan ini tentunya tidak dapat terlepas dari kekurangan penulis. Dengan demikian, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan dapat membantu penulis dalam menyempurnakan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan bagi penulis sendiri. Sekian. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam makalah ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.